Mendekati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, perkara kenaikan harga beras kembali mencuat. Kami pun menghimpun data bahwa ternyata di bulan Juli 2023 harga beras bisa mencapai 13.700 dan di Juli 2024 harga beras sendiri sudah mencapai 15.000. Kami pun sudah menanyakan kepada para penjual yang ada di pasar pusat beras di Cipinang bahwa ternyata harga beras premium ada di kisaran harga 13.500 sampai 14.500. Tentu terlepas dari meningkatnya biaya hidup karena adanya peningkatan harga pangan ini, yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah apakah kesejahteraan petani dijamin dengan adanya kenaikan harga beras ini? Kenaikan harga beras telah terjadi sejak tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, beras premium mengalami lonjakan dari Rp13.140 menjadi Rp14.990 per kilogram di akhir tahun. Hal yang sama juga terjadi pada beras medium, di mana di awal 2023 harga beras medium ada di angka Rp11.550 dan pada akhir tahun 2023 naik hingga Rp13.190 per kilogram. Harga beras premium ini tercatat oleh Bappenas melalui panel harga Bappenas terus melonjak. Pada Rabu 24 Juli 2024, harga beras premium menyentuh Rp15.670 per kilogram dan harga beras medium di angka Rp13.620. Setelah 79 tahun merdeka, kesejahteraan petani masih menjadi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, padahal Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pangan terbesar di dunia, tapi mengapa masih melakukan impor beras dengan angka yang sangat besar? Badan Pusat Statistik mencatat jumlah impor beras secara kumulatif Januari hingga Juni 2024 adalah sebanyak 2,64 juta ton. Beras ini pun berasal dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan India. Presiden Joko Widodo menjelaskan, impor beras ini diperlukan demi memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri, di mana hasil panen dalam negeri mengalami penurunan akibat krisis iklim. Diketahui produksi padi pada periode Januari hingga April 2024 turun hingga 17,54% dibandingkan tahun lalu. Ya, jangan lupa juga satu argumentasi terbesar yang selama ini disampaikan kan karena perubahan iklim ya dampaknya, dan kita tahu juga perubahan iklim kan mendorong terjadinya mundurnya masa tanam ya, dan ekornya pasti akan di musim berikutnya terus ya sampai kondisi normal, dan tahun ini saya kira itu satu hal faktanya sudah terjadi. Tetapi jangan lupa juga loh, ingin saya katakan bahwa fenomena 2023 El Nino itu ada plus-plusnya gitu ya. Kalau kita mau lihat dengan sejujur-jujurnya gitu, plus-plusnya apa? Karena di situ ada momentum politik yang jangan lupa tahun lalu gitu. Sampai menjelang saya kira Februari ya, dari Oktober saya rasanya September Oktober ya sampai di Februari saya kira situasi ada pesta politik yang mau tidak mau suka tidak suka faktanya bahwa meningkatkan laju permintaan beras kita gitu ya. Konsumsinya mungkin naik tetapi diperkuat dengan kenaikan permintaan untuk bantuan sosial kan. Dengan berbagai analisis dan pretensi kita bisa melihat bahwa ada korelasi yang kuat antara pesta politik dengan penggunaan beras sebagai instrumennya gitu ya. Impor beras yang masih besar menandakan bahwa upaya swasembada pangan di Indonesia sendiri masih belum sukses. Ditandai dari bulan Januari hingga Juni 2024, impor beras bisa mencapai 1,67 miliar US dollar. Angka ini melonjak drastis dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Angka ini dapat menjadi patokan bahwa ternyata regulasi pengembangan pangan di Indonesia sendiri masih belum tepat.
Seakan sudah menjadi warisan, impor beras terus terjadi. Dari awal pemerintahan Republik Indonesia hingga saat ini, menghimpun data dari cnbcindonesia.com pada era Soekarno di tahun 1959, Indonesia melakukan impor beras sebanyak 800.000 ton. Yang padahal sebelumnya di tahun 1950 hanya sebanyak 334.000 ton. Pemerintahan selanjutnya era Soeharto melakukan impor beras sebesar 2,02 juta ton pada tahun 1980. Kemudian impor terjadi lagi pada tahun 1995 dengan jumlah sebanyak 1,3 juta ton dan pada tahun 1996 di 2 juta ton. Selanjutnya impor beras era B.J. Habibie yang merupakan warisan dari rezim Soeharto menjadi impor beras terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 1999 di mana pemerintah mengimpor sebanyak 3 juta ton dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Pemerintahan Gus Dur berjalan dari tahun 2001 hingga 2004 dengan total impor beras sebanyak 4,115 juta ton. Melanjutkan pemerintahan Megawati selama masa jabatannya melakukan impor beras sebanyak 3.470.750 ton. Pemerintahan kembali dilanjutkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014. Selama 1 dekade menjabat, pemerintahan SBY telah melakukan impor beras total sebanyak 9.139.989 ton. Selanjutnya pemerintahan Presiden Jokowi dimulai dari Oktober 2014 dan akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Sama seperti mantan Presiden SBY, Jokowi juga menjabat selama 1 dekade. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi tercatat sebagai presiden yang melakukan impor terbanyak. Hingga Juni 2024 terdapat 12,04 juta ton beras senilai 4,5 miliar US dollar yang diimporkan. Pengamat pertanian sekaligus koordinator KRKP Said Abdullah menyesalkan dalam jangka waktu 10 tahun Jokowi menjabat, persoalan dasar mengenai produksi beras masih belum bisa teratasi. Saya mau menyampaikan satu hal bahwa proses atau pembangunan pertanian padi terutama menurut saya rasa-rasanya memang yang dilakukan selama 10 tahun itu dengan jumlah budget yang luar biasa belum menyentuh pada persoalan dasar yang memungkinkan gitu ya pertumbuhan produksi ajab atau pertumbuhan produksi berlangsung secara sustain gitu. Kalau kita perhatikan alokasi anggaran dan intervensi program oleh pemerintah lebih banyak itu di infrastruktur, itu satu. Kedua, penyediaan input pertanian. Selebihnya rasanya kecil sekali. Bahkan riset ya, inovasi kita bisa cek anggarannya berapa gitu. Pertama adalah riset and development. Pertanyaan besarnya adalah seberapa besar riset kita sudah dilakukan. Riset sudah banyak mungkin, tetapi seberapa besar riset itu nyampe ke tingkat petani. Apalagi dalam konteks misalnya tadi kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim. Kalau kita lihat realitas di lapangan, ada gap yang sangat lebar ya antara kapasitas petani untuk menghadapi perubahan iklim dengan dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga, variabel yang ketiga harusnya yang kita perkuat adalah inovasi teknologi yang sampai ke petani tadi. Jadi risetnya sendiri harus dilakukan. Yang kedua ada upaya pengembangan dan implementasi teknologinya. Karena bagaimanapun agroekosistem kita berubah, lingkungan berubah, tuntutan juga berubah. Maka teknologi harus menyesuaikan di sana. Teknologi itu bukan hanya mekanisasi, bukan hanya mesin, tetapi mulai dari teknologi budidaya, teknologi benihnya sendiri, teknologi pemupukan dan seterusnya, pengendalian hama dan seterusnya. Yang keempat, itu soal peningkatan kapasitas dan pendampingan. Selama ini kita bisa cek berapa banyak sih teman-teman petani itu yang dikuatkan kapasitasnya dalam konteks perubahan iklim tadi saya katakan untuk adaptasi. Yang terakhir yang harusnya investasi kita lakukan perkuat adalah memperbaiki dan memperkuat pasar dan harga yang layak dan adil bagi petani. Nah ini yang kelima ini nyaris kecuali HPP ya.
HPP betul ada, tapi instrumen itu mengikatnya kan ke Bulog, bukan ke pasar gitu, bukan ke petani gitu. Perbaikan sektor pertanian dan ketahanan pangan di tengah meningkatnya impor beras, perubahan iklim yang membuat panen tidak maksimal, hingga menurunnya minat profesi petani menjadi tugas berat bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama 5 tahun mendatang. Prabowo Gibran sebelumnya mencanangkan program kerja seperti mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa dan penambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan di tahun 2029 yang diharapkan dapat mendongkrak jumlah pangan di dalam negeri. Menurut saya ke depan ini yang harus diseimbangkan. Bagaimana intervensi program dan kebijakan plus alokasi anggarannya tidak hanya menyasar untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petaninya. Kita harus berkaca di sensus tahun lalu, 2023. Bagaimana jumlah petani gurumnya makin naik, jumlah petani perseorangannya makin turun. Kemudian anak mudanya juga, walaupun ada program petani milenial, tapi untuk tanaman pangan nyaris turun. Jumlahnya tetap turun gitu. Nah, situasi ini saya kira harusnya jadi refleksi. Kalau kita nggak mau ngulang situasi kemarin-kemarin gitu ya untuk presiden yang akan datang. Plus satu lagi, komitmen politik itu juga diekspresikan bahwa persoalan pertanian dan pangan nggak boleh dipolitisasi. Walaupun faktanya isu politis gitu, tetapi kan jadi sangat sangat mengerikan kalau kemudian untuk kepentingan kelompok tertentu sesaat kemudian mengorbankan nasib petani yang banyak itu. Kita tahu bahwa kemarin sempat turun juga ketika isu impor masuk kan di awal Maret atau April, itu turun lagi harga gabah di tingkat petani gitu. Menjadi ironi bahwa ternyata impor beras yang membuat negara tekor ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam menstabilkan harga beras di pasaran. Di sisi lain, ada juga petani yang kurang pendampingan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses panen mereka, sehingga hasil panen mereka ini tergolong belum maksimal dan belum mencapai target di 32 juta ton. Dari Jakarta, Dwi Devita dan juru kamera Kuku Hadid Moko, CNBC Indonesia.